Ya Ibu, ini menjelang Pilpres gitu ya, apalagi hari ini DPT akan diumumkan, mungkin tanggapan dari Ibu memberikan netralitas KPU itu bagaimana ya Bu? Mengingat mungkin beberapa hari lalu DKPP juga melakukan atau memberhentikan puluhan KPU gitu. Ya memang mungkin kalau selalu mendengarkan apakah saya memberikan pidato, pengarahan, kampanye, saya selalu menitik beratkan sebuah permintaan bahwa kalau betul kita ingin berdemokrasi dengan baik, menentukan pilihan, maka sebenarnya yang harus diberikan kepada rakyat itu adalah sebuah pendidikan politik. Pendidikan politik itu pasti positif, bukan dengan cara menekan mereka, mengintervensi mereka. Nah, dalam hal ini tentu kita semua sudah mendengar bahwa dari tingkat presiden, lalu Panglima TNI, Kapolri mengatakan bahwa mereka itu akan bersikap netral. Nah, yang jadi persoalan itu jangan hanya diucapkan secara kata-kata saja. Mari kita bersama-sama melihat kenetralitasannya itu di lapangan. Kalau di lapangan seperti yang kami alami, itu memang pada kenyataannya masih ada yang namanya suatu perintah. Nah, persoalannya tentu perintah ini bukan perintah tertulis, perintahnya adalah perintah lisan yang menyuruh. Bawahan itu menurut saya tidak akan mungkin berjalan kalau tidak ada yang menyuruh dari hierarki komando. Karena saya bagaimanapun juga kan pernah menjadi panglima tertinggi, jadi sangat mengerti bahwa kalau hal itu dijalankan secara kemauan mereka, itu mereka sudah melanggar aturan. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa demokrasi akan menjadi terkendala kalau yang namanya KPU itu bermain. Nah, dalam artian ya buktinya KPU itu kan pusat, kalau di daerah kan KPUda. Nah, kalau sampai DKPP itu melakukan pemecatan dan sebagainya, jadi menunjukkan belum adanya satu kata dari Komisi Pemilihan Umum itu sampai ke tingkat-tingkat daerah. Ini sebuah pembelajaran dalam demokrasi kita. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah mau membukanya secara terbuka, karena pada waktu yang lalu rasanya sangat sulit sekali kalau saya mengatakan seperti begitu. Sepertinya Ibu Mega itu terlalu membesar-besarkan. Tidak, mana atau perlu pembuktian. Nah, buktinya kalau ditutup bagaimana? Nah, yang kedua kan intelijen. Saya beberapa waktu selalu mengatakan kan lembaga Lemsanek itu kan waktu itu mau dirapatkan dengan KPU, padahal untuk apa hal itu sampai dibuat seperti itu? Karena lembaga sandi negara ya urusannya itu punya memang masalah persoalan-persoalan negara. Nah, alhamdulillah kan itu tidak terjadi. Meskipun juga kami masih cukup khawatir karena kami ini orang lapangan, sehingga mengetahui seperti apa lapangan itu melakukan permainannya. Dan yang ketiga money politics kan, seperti dulu bansos, bantuan BLT itu bantuan tunai langsung, itu kan dikeluarkan justru pada waktu-waktu yang sangat urgent seperti ini, padahal seperti fraksi kami meminta untuk jangan diberlakukan hal itu, di freeze saja dulu, kan bisa setelah selesai. Nah, yang sangat mengkhawatirkan itu memang masalah nanti penghitungan di IT-nya, karena sampai hari ini kan IT itu tidak pernah transparan, padahal mestinya demokrasi itu kan transparan, Mbak. Hakikinya kan transparan. Untuk apa kita berdemokrasi kalau tidak transparan? Ya artinya sudah saja kita ingin kehendak kita seperti apa, sehingga ada yang menjadi sebuah negara yang otoriter, diktator, represif, ya kan tidak
asal kehendaknya saja. Padahal di dalam demokrasi itu kalau ada berbeda pendapat kita kan bisa saling mengukur dan melihat kan. Rakyat seharusnya melihat yang mana toh yang sebenarnya benar-benar dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kami. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya saya sangat berkeinginan masyarakat itu jangan berdiam diri, karena mereka itu yang sebenarnya kan mendapatkan hak berdaulatnya. Bukan saya, bukan yang akan menjadi presiden, tetapi kan presiden itu akan menjadi orang yang justru diberi daulat oleh yang mempunyai hak berdaulat itu, yaitu rakyat. Tapi ada banyak yang bisa netralitas, kalau misalnya mengingat belajar dari sebelumnya mungkin. Ya kalau hal-hal yang 4 itu tadi itu tidak dilakukan ya, karena yang bisa melakukan hal itu ya yang mempunyai kekuasaan. Saya kan juga pernah jadi presiden ya. Tapi kan kalau dilihat 2004 saya kalah karena apa? Saya tidak mempergunakan hal-hal seperti itu. Jadi orang boleh saja mengatakan bahwa itu kan hanya menutupi kelemahan. Tidak, pada kenyataannya kita sebenarnya sangat mudah untuk melihat. Contoh terbaik. Mengapa di India itu yang penduduknya lebih dari 1 biliar itu dapat melakukan pemilunya itu dengan demikian baiknya. Rakyatnya tidak terintimidasi, partai penguasanya di sana terkalahkan dengan mutlak. Bukan berarti hal-hal seperti itu harus terjadi di Indonesia, tapi maksud saya berarti ada cara pemilu itu yang memang betul-betul sangat-sangat memberi pendidikan politik bagi rakyat, sehingga rakyat diizinkan untuk memilih seperti apa yang mereka kehendaki. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan sebenarnya di bawah itu kan masih ada cara menggiring dan sebagainya. Baik, itu masih kaitannya juga sama yang terjadi saat ini dengan pemerintahan gitu ya, makin masif dan juga kian frontal, termasuk juga menyasar ke capres dan juga cawapres asal PDIP dan koalisinya. Mungkin tanggapan Ibu dulu seperti apa? Ada beredarnya tabloid dan juga. Ya itu kan menunjukkan bahwa kita sudah tidak mempunyai tata krama lagi di dalam berdemokrasi ini untuk bisa betul-betul memberikan itu tadi pilihan kepada rakyat. Mestinya kan ada fairness, ya monggo saja bahwa kalau rakyat memang menghendaki yang si A ya silakan, tidak dengan cara lalu dibombardir gitu dengan black campaign. Yang betul itu black campaign, beda dengan negatif campaign. Kalau negatif campaign itu betul ada hal-hal yang secara fakta itu yang justru harus dijelaskan, harus diperdalam dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau sebagai contoh Pak Jokowi itu dikatakan beliau itu orang Tionghoa dan sebagainya, itu kan menyakitkan bagi mereka dari kalangan Tionghoa itu yang sebetulnya juga turunan Tionghoa yang sebetulnya warga negara Indonesia. Saya mengatakan, lalu mengapa? Apakah sekarang Indonesia itu sudah tidak lagi pluralis, tidak lagi mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, sampai hal-hal seperti itu betul-betul disasarkan kepada seorang manusia yang menurut saya memang kelihatannya beliau itu sangat diharapkan, sangat dicintai oleh rakyat. Ya, terakhir Bu, apakah ini kalau bisa mempengaruhi semakin lama nilai survei pun menunjukkan ada perbedaan semakin tipis? Singkat saja mungkin boleh Bu, terakhir. Ya, survei itu saya selalu katakan adalah sebuah gambaran. Kita boleh melihat hal itu, tetapi kan tiap menit, tiap jam itu akan selalu terjadi dinamika. Nah, sebagai orang yang melakukan pekerjaan untuk menjaga netralitas itu, maka kita seharusnya justru memberi keterangan-keterangan yang seperti saya katakan ini. Jangan saya nanti diwawancara lalu keterangan saya ini lalu didep, tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan kepada rakyat banyak, sehingga mereka itu kan mestinya diberi pikiran-pikiran positif. Karena kan bukan masalahnya untuk saat sekarang. Saya selalu mengatakan, kamu memilih hanya 5 menit.
tapi pilihannya itu akan berjalan 5 tahun. Jadi ada langkah-langkah ya Bu ya untuk terus menaikkan survei.